Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Melissa Sarikano dengan NIM 20220401034247. Di sini saya akan melanjutkan tutorial pengisian aplikasi Atlas pada indeks C, yaitu Completing and Reporting. Kita mulai dari indeks C1110, C120, C200, dan C300. Pertama-tama kita masuk pada indeks C1110, penilaian materialitas akhir. Nah, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan audit dan unaudit. Kemudian di sini kita bisa lihat di kolom nilai selisih antara audit dan unaudit yang menunjukkan angka 0 atau strip pada selisih audit versus unaudit. Ini semua menunjukkan bahwa nilai dari materialitas keseluruhan sebesar Rp64.761.639 dan materialitas pelaksanaannya sebesar Rp42.095.065 dan ambang batas nilai yang tidak dikoreksi sebesar Rp1.262.852. Ini adalah sama persis seperti sebelumnya maupun sesudah proses tahap audit. Nah, kesimpulannya di sini dapat diisi berdasarkan hasil evaluasi akhir. Tidak terdapat perbedaan yang material antara tingkat materialitas awal yang ditetapkan auditor dan hasil auditor akhir. Penyesuaian yang dilakukan atas kesalahan pencatatan penjualan dan konsinyasi bersifat tidak material secara keseluruhan terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, selisih penilaian kembali tingkat materialitas dinilai tidak material dan tidak mempengaruhi opini auditor. Karena tidak ada selisih di antara saldo audit dan unaudit, maka tidak ditemukan adanya salah saji yang signifikan dalam penentuan materialitas ini. Dengan status KKP komplit. Selanjutnya kita lanjut ke C120, yaitu prosedur analitis akhir. Di bagian ini kita masuk di final analytical procedure atau prosedur analisis terakhir yang merupakan bagian penting dari indeks completing and reporting. Nah, prosedur ini mencangkup dua bagian, yaitu indeks C120.1 dan C120.2. Pertama-tama kita masuk pada indeks C120.1. Pada bagian ini kita lihat dari hasil perbandingan antara saldo akhir 31 Desember tahun 2018 dan saldo periode akhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kita lihat pada jumlah total aset pada tanggal 31 Desember sebesar Rp2.158.721.293. Kemudian pendapatannya sebesar Rp4.046.430.000. Kemudian kita perlu perhatikan kolom periode. Perubahan periode di sini untuk melihat fluktuasi signifikansi, apakah terjadi perubahan besar dalam investasi. Mengalami investasi naik 100 menjadi 100% dan hutang usaha turun menjadi 75,20%. Di bagian deskripsi analisis perbandingan laporan keuangannya, untuk kas dan setara kas mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kemudian pajak dibayar di muka. Deskripsi analisis perbandingan laporan keuangannya, perubahan ini dianggap wajar dan tidak menunjukkan risiko salah saji material. Kemudian di investasi, deskripsi analisis perbandingan laporan keuangan, perusahaan melakukan penanaman modal atau penambahan investasi baru pada periode 2018. Selanjutnya
Di utang usaha, deskripsi analisis perbandingan laporan keuangannya, penurunan utang usaha yang sangat signifikan. Ini adalah indikator positif bahwa perusahaan berhasil melunasi sebagian besar kewajiban jangka pendeknya dalam periode berjalan. Nah, kesimpulannya hasil analisis akhir tidak terdapat risiko salah saji material dengan status KKP komplit. Lalu kita kembali, kemudian kita masuk pada indeks C120.2. Yaitu analisis risiko keuangan. Sebelum menghitung rasionya, kita harus memastikan data yang digunakan untuk menghitung rasio sudah lengkap dan akurat. Data utama di sini mencakup aset, ekuitas aset bersih, pendapatan, HPP, EBIT, EBITDA, liabilitas, dan EBIT. Di sini yang diperhatikan yaitu untuk tahun 2018, data audit dan unaudit sama pada seperti indeks material final. Perlu dilihat di bagian EBIT dan EBITDA menunjukkan angka yang negatif, yaitu 19.353.707 rupiah untuk tahun 2018, yang mengindikasikan perusahaan mengalami kerugian pada tahun tersebut. Meskipun keterangan di bawah menyebutkan earning positif, menunjukkan laba ini adalah area yang perlu dicermati. Selain itu, kita juga menggunakan data seperti aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, beban operasional, pendapatan lain-lain, dan beban lain-lain. Nah, kesimpulan dari indeks C120.2 ini diisi dengan hasil analisis akhir tidak terdapat risiko salah saji material dengan status KKP komplit. Selanjutnya kita kembali ke konten. Kita masuk pada indeks C200, review pengungkapan laporan keuangan. Yang dimana kita akan masuk pada review pengungkapan laporan keuangan, kemudian kita klik tanda merah di sini. Nah, kita harus mengisi PSAK. Nah, kita isi nomor 1, kita isi dengan PSAK 1/2014. Yang pertama, komponen laporan keuangan. Laporan keuangan harus mencakup hal-hal berikut, yaitu pernyataan posisi keuangan pada akhir periode, pernyataan laba atau rugi dan komprehensif lainnya, penghasilan untuk periode, pernyataan perubahan ekuitas untuk periode. Ini berarti telah memenuhi semua persyaratan umum pengungkapan laporan keuangan sesuai PSAK 1. Nah, di sini kita isi ya karena telah memenuhi persyaratan PSAK 1. Ini semua ke bawah telah memenuhi persyaratan PSAK 1. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan kesimpulan review pengungkapan telah memadai dengan status KKP komplit. Selanjutnya kita kembali ke konten. Kita masuk kepada indeks C300, yaitu penilaian mutu.
A1110, nama indeks analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kesimpulan, risiko penerimaan klien adalah high. Kemudian pada bagian A220, nama indeks prosedur analitis awal dan audit strategi memorandum awal. Penjelasan kesimpulan, berdasarkan analisis tersebut disimpulkan bahwa terdapat risiko salah saji material pada akun piutang usaha, penjualan, persediaan, dan pembelian. Kemudian selanjutnya di A230, nama indeks pemahaman entitas dan lingkungan. Kesimpulan, terdapat risiko salah saji material dari hasil pemahaman entitas dan lingkungannya, terutama pada akun kas dan setara kas, persediaan piutang usaha, penjualan, dan utang pajak. Pada penjelasan kesimpulan ini, bagian ini semua sudah terisi otomatis. Kemudian pada bagian kesimpulan kita isi dengan penilaian mutu telah memadai dengan status KKP komplit. Nah, hasil penilaian ini penilaian mutu menunjukkan bahwa seluruh proses audit telah sesuai dengan kebijakan KAP dan SA 220. Penilaian mutu dinilai memadai. Kemudian kita kembali ke konten. Nah, itu tadi merupakan penjelasan bagian indeks C1110 sampai dengan indeks C300. Untuk indeks selanjutnya, nonton di video berikutnya. Terima kasih.